اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mentakdir kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, majelis ilmu, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang dikatakan dalam satu riwayat, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Siapa orang yang hadir majlis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mencatat bagi dia satu langkah ibadah 1 tahun. Hadir majlis ilmu di luar Ramadan, pahala sudah besar. Jelas bagaimana keutamaan hadir majlis di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan, yang mana dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya man tatawwa'a fi Ramadan kaman adda faridah wa man adda faridan kaman adda 70 faridah. Satu perkara sunnah yang pian kerjakan di Ramadan, maka pahala seperti pahala wajib. Ya, pian sholat 2 rakaat itu pahalanya seperti sholat subuh. Ya, artinya apa? Perkara sunnah ketika Ramadan menjadi pahala wajib. Pahala wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Ketika Ramadan, pian hadir majelis, setiap langkah itu Allah catat ibadah 1 tahun. Ibadah di bulan Ramadan. Ya apa sudah? Allah pasti lipat gandakan, makanya rugi kalau ada majelis ilmu ketika Ramadan tapi orang tidak hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Ibadah ini adalah ibadah paling afdal, yang mana hadir majelis ilmu tidak perlu niat pian dapat pahala. Adapun ibadah yang lain wajib niat. Tapi ibadah nuntut ilmu tidak perlu niat, kata ulama. Kenapa? Karena niatnya sudah diwakilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah enteng, cuma duduk, tidak perlu niat, guringin boleh. Pian sholat guring, ada gawa, sudah sah sholatnya. Ya, sambil makan gin boleh hadir majelis, cuma mumpung Ramadan ini nggak bisa makannya. Seandainya di luar Ramadan kan sambil makan, ada yang minum air, nggak apa-apa. Ibadah paling enteng, tidur bisa, guring bisa, makan bisa, majelis ilmu. Cuma karena ini bulan suci Ramadan, ya kita kan tidak boleh makan minum. Intinya ibadah paling ringan itu hadir majelis, sudah paling ringan tapi pahalanya paling besar. Lebih-lebih 1 langkah di bulan Ramadan hadir majelis, Allah catat ibadah 1 tahun. Dari rumah pian ke masjid berapa langkah? Beb, saya 100 langkah misalnya.
Berarti ibadah 100 tahun. Umur pian gin nggak sampai 100. Paling 70 isdet semua sini sudah ini. Ya. Tapi dengan satu langkah saja, 100 langkah ke masjid ditulis ibadah. Apalagi rumah pian 1 kilo misalnya dari sini, 1 meter 2 langkah. Berarti kalau 1 kilo berapa? 2000 langkah, 2000 tahun ditulis sama Allah ibadah. Nanti jangan kaget pian ketika di hari kiamat Allah berikan buku catatan amal, pian lihat, ya Allah kayaknya ini salah buku ini umatnya Nabi Nuh ini, umat-umat terdahulu, kenapa ibadahnya ribuan tahun? Umurku cuma mungkin 40 tahun, 50 tahun, paling 70 tahun. Kenapa kok ada ibadah sampai ribuan tahun di sini nih? Nah, kata Allah itu adalah hadirnya kamu ke majelis ilmu ketika bulan suci Ramadan. Pak, hadir majelis itu jangankan di Ramadan, pian hadir majelis di luar Ramadan, pian tidak rasakan sekarang, tapi pian akan rasakan nanti di kubur. Pian akan rasakan bagaimana nikmatnya hadir majelis ketika sudah masuk dalam kubur. Rugi bahkan dalam satu riwayat juga dari Abdullah bin Mubarak mengatakan, seandainya orang yang hidup ini tahu, maka Allah akan memperlihatkan, seandainya mereka tahu, niscaya orang-orang yang mati itu berharap dihidupkan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, mumpung kita masih panjang umur, sehat walafiat, sempatkan hadir ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan dalam hadis bahwasanya orang yang mengerjakan satu sunnah dapat pahala wajib. Pak, sunnah di Ramadan ini enteng, nggak ada yang berat. Ya paling agak berat sedikit tarawih itu aja. Ya yang agak berat sedikit tarawih, yang lain enak semua, enteng semua. Tarawih gini nggak banyak, paling berapa? Cuma 20 rakaat. Ada yang ngambil 8 di sini, 8 ke 20 sini. Ngaji 20. Alhamdulillah. Paling cuma ada yang ngambil 8, ada yang 20, sedikit. Ibaratnya nggak terlalu banyak. Cuma itu pun yang paling berat sudah. Tapi ibadah di Ramadan perkara yang sunnah itu enteng. Satu contoh. Ini perkara sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Orang ketika berbuka puasa, sunnahnya pakai apa pertama? Kurma kalau ya pertama rutop, kalau nggak ada baru tamar, kurma yang sekarang itu kurma yang dikeringkan. Rutop itu di sini adalah rutop itu ada ya, ada di sini rutop itu kurma yang baru dari pohon yang tidak diproses, tidak dikeringkan. Yang pian beli itu yang hitam-hitam itu sudah dikeringkan itu ya, yang sudah dijemur sehingga bertahan lama. Tapi kalau rutop itu tidak bisa bertahan lama, harus ditaruh di freezer, harus dingin terus. Namun kalau kurma kuning 2 tahun gini taruh depan rumah masih aman itu. Tapi nggak masalah, tetap sunnah kalau ada pertama rutop, kedua kurma. Tapi banyak di antara kaum muslimin ketika adzan maghrib bukan kurma yang diambil, apa? Es teh. Ya, es teh, sebuah, apalagi banyak sudah. Padahal dia tahu kurma sunnahnya kurma. Padahal pian makan kurma pahalanya pahala wajib. Lo pian tahu itu. Coba banyak, enggak peduli, padahal enteng, cuma makan dulu kurma, habis itu es teh terserah pian. Yang penting ada yang masuk sunnah Nabi. Ini perkara sunnah juga enteng, tapi banyak yang enggak ngerjakan. Padahal sudah tahu kita perkara sunnah di Ramadan menjadi pahala wajib. Berapa sunnahnya? Ganjil 1 atau 3. Beb 5 ya silahkan, 7 enggak masalah. Cuma jangan lebih dari 7. Yang penting kan ganjil berapa? 251 kurma misalnya. Biar bukan manusia, sapi namanya itu. Nah,
Masa ada manusia makan kurma 251 kurma? Tidak ada ya. Nabi itu makan kurma kalau enggak 1, 3 dalam riwayat untuk berbuka puasa. Nabi kadang kalau cukup satu Nabi. Kalau belum cukup Nabi 3. Nabi enggak pernah makan kurma genap. 2, 4 tuh enggak pernah. Kalau enggak 1, 3 atau 5 ganjil Nabi 1, 3 gitu. Cuma heran saya ketika takjil tuh dibagi kurma cuma 2. Ya, ini sering saya pernah ada orang undang buka puasa, pas pembagian kurma cuma 2 biji. Nanggung kenapa 1 aja sekalian enak? Apa 2? Kenapa sunnahnya ganjil ini tuan rumah nggak paham kah? Bagaimana apa kehabisan kurma? 2 biji kurma, 1 permen. Kenapa permen dikasih di situ pulang? Mending 3 kurma sekalian. Atau kalau nggak ada cukup 1 yang penting sunnah itu. Loh ini bukan apa ngasih tahu pian seandainya pun pian nanti ngundang taftir itu ngundang orang berbuka di rumah pian. Jangan kasih 2 kurma, 3. 1 piring itu yang piring kecil, 3 kurma di situ. Nah, baru wadai misalnya. Jangan 2, nanggung 2 itu. Kalau bisa kalau punya duit banyak, 1 orang 1 bungkus. Itu mantep itu. Namun punya duit, namun kadang jangan sok-sokan bisa berutang lawan tetangga nanti itu. Sunnahnya kurma ganjil itu sunnah, cuma banyak diremehkan.